Salam teman-teman semua, saat ini saya ingin berbagi sesuatu kepada teman-teman semua tentang arti pertemanan. Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu sama seperti yang Alkitab katakan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Ini dalam banget ketika Salomo ngomongin tentang pertemanan dan persahabatan. Kalau menurut Amsal 17 ayat 17, Alkitab itu bilang gini, seorang sahabat, ingat sahabat, menaruh kasih setiap waktu. Jadi sahabat yang baik itu setiap waktu dia akan bersama dengan sahabat yang dikasihinya. Dan yang paling penting adalah dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ada banyak orang bersahabat, tapi ketika sahabatnya itu punya sesuatu, udah punya mobil, udah sukses, udah kaya. Ketika seseorang kaya, semua orang ingin bersahabat dengan dia. Tapi ketika dia dalam keadaan susah, dilihat pun tidak, dilirik pun tidak. Makanya sahabat yang sejati itu kelihatan ketika saat tidak punya apa-apa. Makanya kalau mau cari sahabat sejati, jangan cari sahabat ketika kamu kaya, ketika kamu punya mobil, uangmu banyak. Tidak. Karena memang ketika kamu menjadi manis, ada banyak orang yang akan datang mencicipi rasa manismu itu. Tapi ketika saat kamu mungkin pahit, hidupmu mungkin seperti dalam padang gurun, nggak banyak orang mau ada di situ. Makanya kalau mau cari sahabat yang sejati, carilah sahabat ketika kamu sedang dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa, tapi dia mau setia untuk mengasihi, mensupport, mendukung, bahkan mendoakanmu. Itulah sahabat sejati. Nah, saya mau cerita sedikit dengan apa yang saya alami ketika saya sedang dalam keadaan susah. Saya punya sahabat, namanya Jonathan Manulang. Dia sahabat baik saya dan 3 tahun kami menempuh pendidikan di teologia bersama-sama. Sampai di satu titik kami juga selesai sama-sama dan memulai pelayanan sama-sama. Saya sangat bersyukur dengan sahabat saya ini. Sahabat saya ini benar-benar menerima apa adanya. Kita duduk, diam, makan, nongkrong. Jadi apa yang saya punya dia punya, apa yang dia punya juga saya punya. Itulah definisi sahabat sejati. Sampai kemudian di satu titik saya sedang mengalami kesusahan dan dia hadir untuk tidak hanya mendoakan, dia hadir untuk mensupport, dia hadir untuk mendukung apapun yang saya kerjakan. Sampai di satu titik bahwa dari apa yang dia doakan, dari apa yang dia support terus atas hidup saya jadi sesuatu, hidup saya jadi arti, bahkan di dalam bisnis maupun pelayanan pun saya diberkati. Tapi ada beberapa orang-orang yang mungkin dari awal mungkin menganggap diri sebagai sahabat, ternyata tidak. Karena pada faktanya adalah ketika saat kita sedang jatuh, dia cuma sibuk ngomong dan dia tidak sibuk nolong. Dan itu saya pernah rasakan. Ketika hidup saya hancur, ketika saya jatuh, ketika saya tidak punya apa-apa, bukannya disupport, bukannya didukung, bukannya didoakan, tapi bahasa sederhana justru diomongin, diinjak, dan kalau bisa dibuang. Dan biasanya perkataan yang negatif yang dibagikan kepada orang lain itu cukup melukai ketika kita dengarkan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Respon tetap mengasihi, respon tetap menyayangi. Sampai pada satu titik bahwa setiap omongan mereka ternyata tidak sesuai dengan fakta. Dan pada akhirnya Tuhan membalikkan keadaan. Dan hari ini pun saya dalam keadaan diberkati. Saya bisnis juga diberkati, pelayanan juga diberkati. Dan ada banyak kesempatan-kesempatan yang harusnya saya bisa bagikan kepada mereka kalau memang dari awal mereka tulus berteman, bersahabat dengan saya. Tapi sayang, ketulusan itu tidak ada. Makanya sahabat yang baik harus sahabat yang dibangun atas dasar ketulusan dan kemurnian dalam pertemanan. Akibatnya ada terlalu banyak kesempatan yang bisa saya bagikan kepada mereka, tapi melihat attitude yang mereka buat ketika saya tidak punya apa-apa, ketika saya sedang jatuh, ketika saya sedang terpuruk, ketika saya melihat attitude apa yang mereka buat, maka bagaimana mungkin saya bisa percaya, apalagi dalam bisnis dan juga pekerjaan. Dan ternyata Tuhan itu punya 1001 cara untuk mendatangkan sahabat yang baru. Mereka baru saya kenal, mereka baru saya tahu. Tapi mereka adalah orang-orang yang tulus, yang mendukung, mau bekerja sama-sama, mau bersusah sama-sama, bahkan memulai bisnis sama-sama, sampai besar sama-sama. Dari kejadian ini saya belajar bahwa hidup itu bukan berapa lama kita mengenal seseorang, tapi hidup itu berapa tulusnya orang itu benar-benar berteman dengan kita. Mungkin kita sudah mengenal orang lama, tapi ternyata tidak dibangun atas dasar ketulusan, hanya sekedar pertemanan. Dan ingat satu hal,
Sahabat yang baik dia tidak akan ngomongin yang buruk tentangmu di belakang. Sahabat yang baik dia akan ngomongin yang buruk tentangmu di depan, tapi dia akan ngomongin yang baik tentangmu di belakang. Itulah sahabat sejati. Makanya saya belajar dari kitab Amsal 17 ayat 17 bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu dia akan dukung. Setiap waktu dia pasti akan support sahabatnya. Setiap waktu dia tidak akan pernah berlelah untuk mendoakan sahabatnya. Agar sahabatnya itu sekalipun dalam keadaan terpuruk, tapi kalau didoakan, disupport, dinasehati, maka dia bisa kuat, dia bisa berdiri kembali, dan dia bisa membangun apa yang sedang dia bangun. Dan kemudian ketika diberkati oleh Tuhan, seorang sahabat yang baik tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Makanya saya berdoa buat teman-teman, jadilah sahabat yang baik. Sama seperti persahabatan yang dijalin oleh Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan adalah seorang sahabat yang saling mengasihi, saling mencintai. Bahkan ketika bahaya datang atas hidupnya Daud, Yonatan pasang badan buat Daud. Kenapa Yonatan pasang badan? Padahal papa Yonatan, Saul, sangat benci kepada Daud. Tapi hati Yonatan tidak seperti hati Saul. Hati Saul penuh dengan kebencian, tapi hati Yonatan itu penuh dengan kasih. Nah, jadilah sahabat yang saling mengasihi, yang benar-benar tidak ada embel-embel di belakangnya, tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Dan saya percaya bersahabat yang baik pasti tidak akan pernah lekang oleh waktu, dan sahabat yang baik akan terus bersama-sama sampai ujung nantinya kita bersama-sama memuliakan dan jadi berkat bagi banyak orang. God bless you.